Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Elma. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian semua gimana biasanya aku make upin lamaran. Dan di sini aku bakalan jelasin gimana step-stepnya dan produk apa aja yang aku pakai. Dan jangan skip videonya. Nah, jadi yang pertama aku selalu semprot pakai Studio Tropic Priming Water. Ini yang pink untuk semua jenis kulit. Nah, ini supaya kulitnya tuh lembab. Nah, pastikan seluruh mukanya itu kena ya. Jadi semprotnya itu jangan irit-irit yang banyakan. Nah, dirata-ratain aja sampai dia tuh meresap agak sedikit kesan lengketnya gitu loh. Setelah meresap, aku ke step selanjutnya, pakaiin Wardah Natur Daily Seaweed. Ini tuh hydrating booster, jadi fungsinya untuk menghidrasi kulit. Untuk layer pertama aku pakai 3 tetes, aku rata-ratain sampai dia tuh meresap ke kulit. Nah, kemudian aku pakai layer kedua gitu ya, aku pakai 2 layer, jadi totalnya tuh 6 tetes, tapi masing-masing 3 tetes. Aku tunggu meresap dulu baru aku pakein lagi. Itu aku tuangi lagi 3 tetes supaya kulitnya terhidrasi secara maksimal. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tadi pertama tuh aku kan pakein Studio Tropic, kemudian hanya pakai Wardah Natur Daily Seaweed itu tadi. Tuh, kulitnya tuh kayak terlihat sehat gitu loh, lebih bercahaya glowing. Nah, supaya lebih maksimal lagi terhidrasinya, lembabnya, aku tambahin Makeover Power Skin Water Charge Moisturizer. Nah, ini juga teksturnya tuh cair ke kental gitu ya. Nah, ini fungsinya juga untuk melembabkan serta menghidrasi kulit, jadi kulitnya tuh lebih sehat lagi. Nah, jadi siap dipakein produk makeup selanjutnya. Nah, untuk foundationnya di sini aku mix yang cair aku pakai Makeover Power Stay foundation. Kemudian untuk yang krimnya aku pakai dari Wardah Luminous Creamy Foundation. Untuk yang makeovernya ini shade-nya N30, dan untuk Wardahnya itu yang light beige. Kalau kalian ada yang bertanya-tanya kenapa sih harus di mix, nah ini supaya aku tuh cari coveragenya gitu loh, supaya lebih nambah sedikit ya, daripada kalau pakai cair aja itu kayak kurang coverage gitu loh. Dan supaya foundationnya itu lebih matte lagi karena yang cair tadi dicampur sama yang creamy. Aku ngetap-tapnya tuh per bagian ya, dahi dulu, terus ke pipi, hidung, kayak gitu. Jangan dipakein ditotolin ke semua wajah gitu, enggak. Nah, ditap-tap sampai halus, sampai merata kayak gitu. Nah, lanjut aku concealer bawah matanya itu ya, kayak noda-noda hitam yang masih kelihatan, terus bekas-bekas jerawat. Di sini aku pakai concealernya dari Wardah Lightening Liquid Concealer yang beige. Untuk di bagian tulang hidung sama dahi, terus cuping bibir itu aku pakai yang light. Nah, itu aku ratain pelan-pelan, jangan digeser supaya enggak ngegeser si foundationnya juga, karena kan belum mateng gitu ya, belum kering seutuhnya gitu loh. Nah, kalian harus koreksi di bagian hidung situ, di garis hidung, garis bibir itu gampang sekali muncul crack. Jadi kalian tuh harus bener-bener ngetapnya gitu ya, supaya make upnya tuh halus. Terus lanjut, aku pakai kontur dalam. Di sini aku pakai La Tulip. Aku pakai yang nomor 2 ya. Aku lupa namanya, pokoknya yang nomor 2. Nah, itu aku taruh di shading hidung, terus di dahi, supaya dahinya itu terkesan lebih sempit gitu ya, nggak terlalu melebar. Nah, kemudian di pipi, supaya terkesan tulang pipinya tuh lebih tirusan. Nah, tap-tapnya juga pelan-pelan aja, supaya nggak ngegeser si foundationnya. Kemudian lanjut ke blush on dalam. Di sini aku pakai lip cream dari Wardah, ini yang Velvet Mousse Wardah. Nah, ini aku pakai yang Ombre Charmer. Kalau nggak salah ini yang nomor 09. Teksturnya enak banget, dia tuh nggak yang terlalu matte, finish gitu ya. Pokoknya sesuai namanya, velvet gitu. Jadi cocok aja dipakein untuk cream blush. Warnanya juga cantik banget, dia itu nude peach gitu loh.
Tuh kayak gitu warnanya cantik banget. Nah kemudian lanjut aku baking mukanya ya, wajahnya pakai powder dari Ultimato. Ini aku pakai yang neutral. Nah aku benerin dulu garis-garis yang di bawah mata, terus di samping hidung, terus garis bibir, pokoknya seluruh bagian mukanya yang udah muncul crack gitu. Nah aku benerin dulu, baru aku kasih bedak kayak gitu ya. Tuh ditekan-tekan pelan-pelan aja, nggak usah digeser-geser gitu, jangan. Untuk teknik baking itu cukup di tap-tap aja sambil kayak dipijit gitu ya, ditekan-tekan supaya bedaknya itu merasuk dengan sempurna, jadi nanti make upnya lebih awet dan tahan lama. Nah setelah menyelesaikan bawah mata, sekitar hidung, aku baru ratain ke seluruh muka. Nah sambil nunggu baking bedaknya, aku nyelesain alis dulu. Tapi di sini aku pakai wax dulu, itu supaya bulu alisnya itu terlihat seratnya. Kemudian bulu alisnya itu rapi gitu loh, stay di tempat, jadi nggak yang semrawut gitu ya, karena kan sudah ditempelin sama lem alis gitu. Nah pelan-pelan aja disisir-sisir ke arah atas, ke belakang gitu ya. Nah kayak gitu. Kemudian aku tekan-tekan sama gagang spulinya supaya lebih menempel ke kulit, bulu alisnya itu loh, supaya lebih menempel ke kulit. Nah kemudian aku tap-tap sama bedak padat supaya nanti lebih gampang dikasihin brow powder. Nah kemudian nunggu si alisnya kering, aku lanjut ke eyeshadow. Nah di sini aku pakai dari Revlin yang brown. Nah pertama aku pakai warna nude gitu untuk aku jadikan base. Nah itu aku ratakan sambil di blend gitu ya, jadi pakainya itu ngaplikasiinnya sambil diputer-puter supaya sambil ngeblend, supaya nggak ngeblok gitu loh warnanya. Oh ya, kalian tuh wajib banget cobain eyeshadow Revlin ini karena dia tuh bener-bener pigmented, harganya juga murah banget, dan dia ini produk lokal gitu ya guys. Dan itu kenapa di bawah mata itu aku tambahin bedak lagi banyak supaya menghindari kalau eyeshadownya full out, jadi nggak langsung nimpa ke kulitnya gitu ya. Jadi nanti foundation yang full out itu masih ketimpas ke bedaknya gitu ya, nanti tinggal disapu-sapu bedaknya aja. Nah kemudian lanjut ke warna kedua, aku pakai warna coklat tapi yang lebih terang ya. Nah itu aku pakai di kelopak mata. Nah, di sini aku pakai brush yang lebih padat supaya warnanya tuh lebih keluar gitu ya. Nah, kemudian ngeblendnya tuh sambil diputer-puter supaya eyeshadownya itu lebih halus gitu ya, nggak ngeblok, nggak ngegaris. Kalau untuk make up lamaran, aku tuh suka eyeshadow yang looknya itu simple-simple aja gitu loh, supaya nggak yang terlalu medok gitu ya. Nah kemudian aku pakai coklat yang paling tua. Aku tadi lupa ya lihatin warnanya, pokoknya yang paling tua aku taruh di tepi-tepi mata gitu ya, di inner dan outer corner. Ini namanya look eyeshadownya tuh Halo Eyes gitu ya. Pokoknya setiap pakai warna eyeshadow lain itu jangan lupa di blend terus sampai halus. Nah untuk tengahnya, kelopak tengah itu aku pakai shimmer kayak gitu. Aku pakai yang warna itu tadi, yang tengah ini warnanya cantik banget. Nah kenapa aku pakai jari, supaya warnanya tuh lebih keluar ya, gampang keambil produknya. Nah kayak gitu ngaplikasiinnya, kemudian di blend-blend supaya nggak ngeblok gitu ya. Pokoknya setelah pakai warna eyeshadow lain harus di blend supaya warnanya tuh ngebaur. Nah kemudian lanjut bawah mata itu juga aku pakein eyeshadow, warnanya juga sama seperti pertama tadi, mulai dari awal tapi pakainya tuh mundur ya. Nah pertama aku pakai coklat yang gelap, kemudian untuk tengahnya aku pakai coklat yang agak terang. Nah untuk di depannya aku pakai shimmer yang sama kayak aku pakein di kelopaknya tadi.
Tuh hasilnya tuh kayak gini, cantik banget. Ini belum dipakein bulu mata ya. Nah kemudian lanjut aku nyelesain alisnya tadi pakai makeover eyebrow kit. Nah jadi alisnya tuh bentuknya powder gitu ya, supaya lebih mudah untuk ditaruh di atas lem alisnya tadi. Kalau pakai pensil alis itu lebih susah. Nah jadi pertama itu dibingkai dulu alisnya. Aku pakai brush yang miring, yang pipih gitu ya, namanya angle brush. Nah kemudian setelah dibingkai aku isi bagian tengahnya. Untuk yang tengah ke belakang itu aku pakai warna yang paling coklat tadi. Nah diarsir gitu ya, pelan-pelan aja supaya nggak ngerusak bulu alisnya yang udah kelihatan seratnya tadi. Jadi pelan-pelan aja kayak ngambang gitu loh. Dan untuk bulu alis yang di bagian depan itu aku pakai warna coklat yang lebih terang supaya natural. Nah maaf sekali aku langsung skip ya, aku cepetin untuk alisnya karena aku pengen lebih cepet aja. Nah kemudian aku sapu-sapu bedaknya tadi ya, sama powder brush yang besar kayak gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah yang cepet-cepet, nggak usah kasar-kasar ya. Nah kemudian aku timpa lagi sama bedak padat. Di sini aku pakai Maybelline, ini yang nomor 120 Classic Ivory. Kenapa sih dipakein bedak padat? Supaya hasilnya tuh lebih matte lagi dan coveragenya juga nambah gitu loh, dan bisa ngeblurin pori-pori gitu ya. Nah kemudian jangan lupa di blend lagi bedaknya supaya nggak ngeblok. Tuh hasilnya tuh lebih halus, lebih blur gitu ya. Nah kemudian lanjut aku pakai eyeliner brow width. Nah di sini aku mau nyelesain alisnya lagi, jadi aku mau gambar serat-seratnya gitu ya, memperjelas serat-seratnya aja. Itu aku pakai warna coklatnya ya. Nah kayak gitu diarsir-arsir pelan-pelan, dan untuk mengisi bagian alis yang masih bolong gitu loh. Tapi untuk di bagian depannya harus hati-hati, pokoknya gambarnya tuh ngambang gitu ya, jangan terlalu ditekan. Kalau untuk kalian MUA pemula mau gambar alis serat, aku saranin pakai eyeliner dari Brow It Nongcat ini ya, karena bener-bener enak. Tulangnya itu halus banget gitu loh, nggak keras. Nah kemudian lanjut aku pakai bronzer, ini kesukaan aku dari Catrice. Aku pakai yang warna medium. Nah itu aku perjelas lagi ya kontur dalamnya tadi. Aku pakai di dahi, terus di tulang pipi, terus nanti aku pakein shading hidung juga gitu ya. Nah untuk di bagian tepi wajahnya itu aku pakai fan brush ya, jadi brush yang kayak gitu bentuknya. Tapi untuk di bagian hidung aku pakai brush yang kayak gitu, dia tuh bentuknya pipih gitu ya, khusus shading hidung. Tuh kalau di shading itu hidungnya jadi lebih kebentuk ya, agak terlihat lebih mancung gitu, terlihat lebih ramping. Nah kemudian lanjut ke blush on powder. Di sini aku pakai Emina lagi karena aku memang sesuka itu. Nah di sini aku pakai warna yang Marshmallow Lady, dia itu warnanya peach tapi ada coklatnya sedikit gitu ya, coklat sama orange. Warnanya cantik banget. Nah lanjut aku pakein highlighter dari Wardah. Ini Wardah eksklusif highlighter. Jadi highlighter Wardah ini ada satu warna aja. Nah warnanya tuh pas banget gitu loh sama kulit wanita Indonesia. Aku taruh di tulang pipi, terus tulang alis. Nah di atas alis itu juga aku pakein. Kemudian aku pakai di dahi, terus di tulang hidungnya, terus di cupid smile, sama di dagu sedikit. Tapi untuk yang kulit bertekstur aku saranin jangan dipakein highlighter karena nanti teksturnya tuh makin kelihatan ya. Aku suka highlighter dari Wardah ini karena dia tuh butirannya tuh nggak besar-besar ya, jadi halus banget gitu ya, dan glowingnya juga natural gitu loh. Nah lanjut aku pakein eyeliner untuk sebelum aku pakein bulu mata palsu. Dan maaf untuk bulu mata palsunya aku juga skip karena memang mungkin kalian udah
bisa ya pasang sendiri, tapi kalau ada beberapa yang nggak bisa, nanti aku bikin tutorialnya sendiri pasang bulu mata palsu itu kayak gimana. Nah lanjut ke lipstick. Di sini aku pakai dua lipstick ya, dua produk. Yang pertama aku pakai Maybelline Power Stay, ini yang nomor 65 Seductress, warnanya tuh cantik banget, dia tuh pink nude gitu loh. Nanti aku timpa sama lip glossnya Makeover. Usahakan kalau pakai lipstick itu klaynya suruh tenang, suruh diam aja, karena memang susah banget bentuk bibir itu susah. Kecuali kalau kalian pakai lip liner dulu itu gampang, digaris dulu baru diisi dalamnya. Nah ini aku timpa pakai lip glossnya Makeover. Aku pakein lip gloss supaya make upnya itu jadi terlihat lebih mewah gitu loh. Nah kemudian step terakhir aku pakaiin Studio Tropic Priming Water supaya lebih ngeset dan make upnya tuh jadi lebih halus, nggak dempul bedak gitu ya. Nah seperti inilah hasilnya, cantik banget. Jadi ya kayak gini aja look make up lamaran yang selalu aku pakein ke klien, natural tapi terlihat elegan gitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.